Polemik penanganan dugaan pembakaran lahan di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara terus bergulir. Peristiwa ini bermula pada Sabtu 25 Juli 2026 di Dusun Sarsiantar, Desa Matiti, Kecamatan Dolok Sanggul. Kuasa hukum ahli waris Opu Patar Munte, Poltak Silitonga SHMH, mempertanyakan proses penerimaan laporan dugaan tindak pidana yang diajukan kliennya ke Polres Humbang Hasundutan. Menurut ahli waris Gutra Galatia Munte, laporan yang diajukan tidak diterima sebagai laporan polisi, melainkan hanya dicatat sebagai pengaduan masyarakat. Gutra menyebut, petugas SPKT meminta dokumen kepemilikan berupa sertifikat hak milik agar laporan dapat diterbitkan sebagai LP. Namun, ketika dokumen tersebut dibawa pada Senin 27 Juli 2026, pihak kepolisian justru tidak bersedia menerimanya dan meminta pelapor menunggu 2 hingga 3 hari. Jadi sedikit istilahnya kesalahpahaman dan juga cekcok lah dengan penyidik. Sebenarnya itu kan tidak seharusnya terjadi ketika KBO yang bernama siapa itu namanya? Bigner Purba itu istilahnya menunjukkan sikap yang humanis melayani masyarakat. Nah, Pak KBO ini buatlah LP-nya Dumas yang hari Sabtu yang dilaporkan oleh klien saya. Sudah kami bawa ini alas haknya, karena kamu bilang kalau tidak ada alas hak tidak bisa melapor. Rusaklah negara ini. Sudah ada nggak SHM yang di seluruh Humbang Hasundutan ini? Kalau nanti nggak ada SHM berarti nggak bisa dong melapor walaupun rumahnya dibakar. Apakah di kampung itu ada SHM rumahnya? Kan gitu loh. Kalau dibakar rumahnya, apakah tidak bisa melapor dan tidak ditanggapi? Kan begitu. Nah, itu pemikiran saya. Perbedaan pandangan ini memicu adu argumen antara kuasa hukum Poltak Silitonga dengan KBO Satreskrim Polres Humbang Hasundutan, Aibtu Bigner Purba. Poltak mengklaim menerima pernyataan bernada kasar dan menantang dari pihak kepolisian. Ia juga mempertanyakan alasan perkara dugaan pembakaran lahan dikategorikan sebagai lex spesialis, padahal menurutnya laporan tetap harus diterima terlebih dahulu. Selain dugaan pembakaran lahan, Poltak juga menyoroti adanya laporan penganiayaan terhadap seorang remaja berinisial CRM, 16 tahun. Korban mengaku didorong hingga terjatuh dan ditampar saat berupaya merekam peristiwa tersebut. Laporan penganiayaan ini telah diterima SPKT Polres Humbang Hasundutan dengan nomor LP, /B, /108, /V, /2026. Korban mengalami lebam di wajah serta trauma psikis hingga tidak masuk sekolah selama 2 hari. Kami berniat mau video. Terus waktu dari depan poskonya mereka, tiba-tiba kami dihadang gitu, dicegat gara-gara memvideo. Nah, waktu dicegat itu kami kayak diancam gitu, mau ditampar lah, mau dilempar HP lagi itu. Nah, setelah dicegat itu kami niatnya mau pergi, tapi tiba-tiba datang 4 mama ibu-ibu menghadang kami, kayak menyuruh kami memikirkan kereta kami, kayak mendorong-dorong gitu. Tapi ditolak. Dia tidak bilang masalah alas hak dan segala macam. Tapi ketika saya tuntut terus sampai sekitar jam 10 malam, baru dia ngomong sama pengacara kami. Dia bilang kami tidak punya alas hak. Loh, padahal dari persoalan ini dari awal, Pak, alas hak kami semua lengkap. Dari SK Bupati, SKT, sama SHM ada. Kuasa hukum berharap Kapolres Humbang Hasundutan mengambil langkah tegas agar penegakan hukum berjalan profesional, objektif, dan bebas dari intervensi. Status kepemilikan lahan disebut memiliki dasar hukum berupa sertifikat hak milik, surat keterangan tanah, serta keputusan pemerintah daerah. Polemik ini masih terus bergulir, dan masyarakat menanti kepastian hukum atas dugaan tindak pidana pembakaran lahan serta penganiayaan yang terjadi. Edward JP Hutapea, Palapa TV Tapanuli Utara, mengabarkan.